Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang potensi ekonomi daerah. Di dalam pertemuan ini, kita akan membahas teknik-teknik dalam menganalisis ekonomi di daerah. Yang pertama, ada LQ atau Location Quotient, kemudian ada Shift Share, dan ada teknik tipologi Klassen. Kita akan belajar tentang potensi ekonomi daerah bagian 1, yaitu ada LQ atau Location Quotient, biasa disingkat dengan LQ. Sebelum masuk ke LQ, kita perlu tahu terlebih dahulu bahwa kegiatan ekonomi suatu daerah itu dapat digolongkan menjadi dua kegiatan. Yang pertama itu ada yang namanya kegiatan basis. Yang kedua ada yang namanya kegiatan non-basis. Kegiatan basis itu adalah kegiatan yang melayani pasar di daerah itu sendiri maupun di luar daerah itu. Jadi ini adalah kegiatan yang dia itu kebutuhan untuk dalam negerinya sudah mencukupi sehingga ada kelebihan kemudian diekspor ke luar daerah. Jadi ini adalah suatu kegiatan yang menjual produk ke konsumen baik itu di dalam dan karena di dalam sudah cukup dan dijual ke luar daerah atau luar kota. Itu yang dinamakan dengan kegiatan basis atau industri basis. Selanjutnya itu ada yang namanya kegiatan non-basis atau industri non-basis. Jadi ini adalah kegiatan yang melayani pasar di daerah itu sendiri. Jadi ini adalah kegiatan yang menyediakan barang-barang yang dibutuhkan oleh orang yang tinggal di dalam daerah. Jadi kegiatan ini yaitu menjual produk ke konsumen di dalam kota atau di dalam daerah itu sendiri. Jadi hubungan antara sektor basis dan sektor non-basis. Jadi misalkan ada kota A. Kota A ini memiliki pabrik dengan hasil yaitu barang berupa barang tertentu. Kemudian barang tersebut sudah mampu mencukupi kebutuhan warga si kota A sehingga ada kelebihan produksi. Oleh karena itu, sama si kota A ini diekspor ke kota B atau ke luar kota. Ya, ini yang dinamakan dengan sektor basis. Yang di dalam negeri juga untuk luar negeri atau luar kota gitu. Nah, di sisi lain, tenaga kerja pabrik-pabrik yang ada di dalam kota itu tuh kan dia dapat uang, dapat penghasilan. Kemudian mereka membelanjakan penghasilannya itu pada barang-barang lokal. Nah, sektor-sektor yang bergerak untuk menyediakan barang untuk warga yang di dalam daerah itu saja itu yang dinamakan dengan sektor non-basis. Sedangkan kalau untuk melayani dalam negeri, dalam daerah dan luar daerah itu yang dinamakan dengan sektor non-basis. Nah, itu kira-kira hubungan antara sektor basis dan sektor non-basis. Kemudian untuk logika dasar untuk LQ atau Location Quotient ini adalah karena si sektor basis ini kan menghasilkan barang dan jasa, baik itu untuk daerah maupun untuk yang luar daerah. Maka penjualan keluar daerah, penjualan yang keluar daerah ini, yang ekspor ini, itu akan menghasilkan pendapatan bagi daerah asalnya atau daerah A-nya, contohnya ya. Selanjutnya, adanya arus pendapatan yang dari luar daerah ini, dari hasil ekspor itu tadi, ini menyebabkan
kenaikan konsumsi yang ada di dalam daerah, baik itu kenaikan konsumsi ataupun ada investasi yang masuk ke dalam daerah tersebut. Kemudian pada akhirnya ini itu akan menaikkan pendapatan dan menciptakan kesempatan kerja baru untuk daerah awal atau kota A-nya kalau dicontoh. Peningkatan pendapatan tersebut tidak hanya menaikkan permintaan terhadap sektor basisnya, namun juga akan menaikkan permintaan kepada sektor yang non-basis ini. Oleh karena itu, industri atau sektor-sektor basis itu harusnya dikembangkan terlebih dahulu. Nah, cara mengetahui mana-mana yang merupakan sektor basis itu kita bisa menggunakan teknik yang namanya location quotient atau LQ. Jadi LQ itu adalah metode yang digunakan untuk mengetahui kapasitas ekspor yang dimiliki daerah atau yang biasa dinamakan dengan spesialisasi yang dimiliki oleh daerah. Ini juga digunakan sebagai ukuran spesialisasi daerah. Sering digunakan juga jumlah tenaga kerja yang mampu diserap oleh sektor ekonomi tertentu. Jadi bisa juga menggunakan data tenaga kerja menurut sektor atau lapangan pekerjaan. Jadi tidak hanya melulu tentang PDRB. Teknik LQ ini mengukur konsentrasi dari suatu kegiatan dalam suatu daerah dengan membandingkan peranannya dalam perekonomian daerah itu dengan peranan kegiatan sejenis dalam perekonomian regional atau nasional atau yang di atasnya. Nah, ini menggunakan data PDRB. Jadi, LQ bisa menggunakan data jumlah tenaga kerja menurut sektor atau lapangan usaha, bisa juga menggunakan data PDRB. Adapun untuk teknik LQ ini dibedakan menjadi dua, yaitu ada Static Location Quotient atau bisa disingkat SLQ, kemudian ada juga Dynamic Location Quotient atau DLQ. Kita bahas terlebih dahulu untuk yang SLQ. Dinamakan statik berarti dia menggunakan data-data yang statis, yaitu PDRB, yaitu pendapatan domestik regional bruto. Untuk rumusnya sendiri itu SLQ itu sama dengan VIJ per VJ kemudian dibagi VIP per VP. VIJ itu adalah PDRB harga konstan, perlu diingat ya, harga konstan. Atau bisa juga menggunakan data tentang jumlah tenaga kerja dari sektor I daerah studi J. Kemudian VJ adalah PDRB harga konstan atau bisa juga menggunakan data jumlah tenaga kerja total semua sektor di daerah studi J. Jadi kalau yang daerah studi J itu adalah daerah yang teman-teman analisis. Yang di bagian bawah atau yang bagian B itu adalah daerah pembanding. Biasanya menggunakan daerah yang setingkat di atasnya. Contohnya kalau teman-teman menggunakan atau mau menganalisis kecamatan, berarti pembandingnya yaitu kabupaten. Kalau mau menganalisis kabupaten, yaitu pembandingnya adalah provinsi. Kemudian yang VIP itu adalah PDRB harga konstan atau jumlah tenaga kerja pada sektor I daerah referensi P. Kemudian yang VB PDRB harga konstan atau bisa juga menggunakan data jumlah tenaga kerja total di semua sektor daerah referensi P. Berdasarkan rumus yang telah saya kemukakan tadi, akan ada 3 kemungkinan nilai LQ.
Yang pertama itu adalah nilai LQ di sektor I itu sama dengan 1. Ini berarti bahwa laju pertumbuhan sektor I daerah studi K atau daerah studi J ya, itu sama dengan laju pertumbuhan sektor yang sama dalam perekonomian daerah referensi. Kemudian ada nilai LQ di sektor I itu lebih besar dari 1. Ini artinya laju pertumbuhan sektor I daerah studi J, ya ini J tadi, lebih besar dibandingkan laju pertumbuhan sektor yang sama pada perekonomian referensi. Nah, ini yang disebut dengan sektor I ini disebut sebagai sektor unggulan karena dia laju pertumbuhannya lebih besar dibandingkan dengan daerah referensinya. Sehingga sektor I ini dapat menjadi atau merupakan sektor basis ekonomi untuk dikembangkan lebih lanjut pada daerah studi J yang tadi ya. Kemudian yang ketiga, nilai LQ di sektor itu kurang dari 1. Ini artinya laju pertumbuhan sektor I daerah studi J ini lebih kecil dibandingkan laju pertumbuhan sektor yang sama dalam perekonomian daerah referensi. Artinya sektor I itu bukan masuk ke dalam sektor unggulan. Jadi dia merupakan sektor non-basis atau bukan merupakan sektor ekonomi serta tidak prospektif untuk dikembangkan lebih lanjut. Ini adalah contoh hasil perhitungan SLQ Kecamatan Bawen tahun 2005 sampai 2007. Ini LQ per tahunnya, kemudian dirata-rata karena menggunakan 3 tahun, kemudian dirata-rata dalam 3 tahun tersebut bagaimana. Berdasarkan hasil nilai yang rata-rata ini, diketahui bahwa yang nilainya lebih besar dari 1 itu ada 2. Yang pertama ada sektor penggalian dan sektor industri. Sehingga berdasarkan hasil SLQ, sektor basis di Kecamatan Bawen ini ada sektor penggalian dan industri. Maka sektor-sektor ini yang ada baiknya dikembangkan lebih lanjut pada kecamatan tersebut. Yang kedua, jenis LQ itu ada yang namanya Dynamic Location Quotient. Rumusnya seperti ini, teman-teman tidak perlu takut dulu bahwa rumusnya rumit ya. Ini nanti kalau dikerjakan satu persatu menggunakan Microsoft Excel itu akan mudah gitu. Yang penting teman-teman perhatikan. Untuk keterangannya, kalau yang dynamic ini dia menggunakan data laju pertumbuhan ekonomi. Kalau yang SLQ tadi dia bisa menggunakan PDRB sektornya, kemudian atau jumlah tenaga kerja pada sektor tersebut itu bisa digunakan. Nah, kalau DLQ ini dia menggunakan laju pertumbuhan ekonominya yang sudah kita pelajari sebelumnya. Yang GIJ itu adalah laju pertumbuhan sektor I daerah studi J. GJ itu laju pertumbuhan ekonomi semua sektor di daerah studi J. GIP laju pertumbuhan ekonomi sektor I daerah referensi P. GP laju pertumbuhan ekonomi semua sektor daerah referensi P. Kemudian T, di sini ada pangkat T, ini adalah selisih tahun observasi. Untuk saya refresh kembali, untuk rumus perhitungan pertumbuhan ekonomi, jadi ada 2 metode, ada metode sederhana dan ada metode end-to-end. Ini yang sudah kita pernah bahas sebelumnya. Sama halnya dengan SLQ, di DLQ ini ada 3 kemungkinan nilai. Jadi kalau nilai DLQ-nya sama dengan 1, itu artinya laju pertumbuhan sektor I daerah studi J sama dengan laju pertumbuhan sektor yang sama di perekonomian daerah referensi P.
Kalau DLQ lebih besar dari 1 berarti sektor I tersebut merupakan sektor unggulan. Kalau DLQ-nya lebih kecil dari 1, ini berarti sektor I itu bukan sektor unggulan. Ini adalah contoh DLQ Kecamatan Bawen dari PDRB ya. Menurut lapangan usaha itu teman-teman hitung. Yang ini adalah GIJ, ini adalah pertumbuhan ekonomi yang dihitung menggunakan metode end to end karena yang dipakai adalah 3 tahun, jadi dia pakai metode end to end, bukan yang metode sederhana. Yang ini adalah pertumbuhan ekonomi Kecamatan Bawen per sektornya dihitung. Kemudian yang GIP ini adalah pertumbuhan ekonomi atasnya Kecamatan Bawen, yaitu ada Kabupaten Semarang. Yang ini per sektornya. Lalu yang GJ ini adalah PDRB totalnya, jadi pertumbuhan ekonomi tapi dihitung PDRB total yang Kecamatan Bawen. Yang GP ini adalah yang pertumbuhan ekonomi dari PDRB total itu yang Kabupaten Semarang. Setelah itu dilakukan perhitungan ini sesuai rumusnya yang tadi ya. Kemudian diperoleh hasil DLQ-nya demikian. Nah, dari hasil DLQ ini diketahui bahwa sektor basis di Kecamatan Bawen itu berarti yang LQ-nya lebih besar dari 1. Ini ada 5 sektor, yaitu ada industri, perdagangan rumah makan, jasa kom, angkutan dan komunikasi, keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, dan jasa-jasa. Kemudian hubungan antara perhitungan yang SLQ dan DLQ dari dua perhitungan tadi itu dapat disimpulkan menjadi matriks sektor ekonomi berdasarkan hitungan SLQ dan DLQ. Jika SLQ-nya lebih dari 1, DLQ-nya lebih dari 1, maka ini dinyatakan sebagai sektor unggulan daerah tersebut. Kalau SLQ-nya lebih besar dari 1, tapi DLQ-nya kurang dari 1, maka dia ini adalah disebut dengan sektor potensial. Kemudian jika SLQ-nya kurang dari 1, tapi DLQ-nya lebih besar dari 1, ini merupakan sektor berkembang. Lalu, kalau SLQ-nya kurang dari 1, DLQ-nya kurang dari 1, maka itu adalah sektor terbelakang. Berdasarkan yang perhitungan SLQ dan DLQ Kecamatan Bawen, kemudian disandingkan. Nah, kemudian dimasukkan ke dalam matriks mana-mana yang sektor yang masuk ke dalam sektor unggulan. Ternyata yang SLQ-nya lebih dari 1 dan DLQ-nya lebih dari 1 itu adalah sektor industri. Gitu. Kemudian yang lainnya ada sektor penggalian. Dia potensial untuk menjadi sektor unggulan. Kalau ada sektor berkembang, ini dia bisa kalau dikembangkan lebih lanjut, ini dia bisa menjadi sektor unggulan. Kemudian yang sektor terbelakang ini adalah pertanian, listrik, gas, air bersih, ini tidak disarankan untuk dikembangkan lebih lanjut. Potensi ekonomi daerah bagian kedua yaitu teknik shift share. Teknik shift share ini merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk menganalisis perubahan struktur ekonomi daerah relatif terhadap struktur ekonomi wilayah administrasi yang lebih tinggi sebagai daerah pembanding. Adapun dasar pemikirannya bahwa pertumbuhan ekonomi suatu daerah itu dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi wilayah yang lebih luas, sektoral dan daya saing kota.
Dalam shift share ada 3 komponen penting. Yang pertama itu ada yang namanya pertumbuhan ekonomi daerah referensi atau wilayah yang lebih luas. Ini menunjukkan bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi daerah referensi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Jadi, kalau misalkan wilayah yang teman-teman analisis itu adalah kecamatan, maka wilayah yang lebih luas adalah kabupaten, contohnya. Kemudian, itu berarti bahwa hasil dari yang pertumbuhan ekonomi daerah referensi atau dalam wilayah yang lebih luas ini menunjukkan bahwa bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi kabupaten terhadap pertumbuhan ekonomi kecamatan. Komponen yang kedua itu ada yang namanya pergeseran proporsional atau proportional shift. Ini menunjukkan perubahan relatif suatu sektor di daerah terhadap sektor yang sama di daerah referensi. Jadi, ini untuk mengetahui apakah perekonomian daerah tersebut terkonsentrasi pada sektor-sektor yang tumbuh lebih cepat daripada perekonomian di daerah referensi. Yang ketiga, ada komponen yang namanya pergeseran diferensial atau differential shift. Ini untuk memberikan informasi dalam menentukan seberapa jauh daya saing sektor di daerah dengan perekonomian di daerah referensi. Jika nilai pada pergeseran diferensial ini positif, maka sektor di daerah ini lebih tinggi daya saingnya dibandingkan dengan sektor yang sama di daerah referensi atau daerah yang lebih luas itu tadi. Rumus shift share klasik ini yaitu DIJ sama dengan NIJ ditambah MIJ plus CIJ. NIJ ini adalah komponen yang pertama tadi, yaitu pertumbuhan ekonomi daerah referensi atau wilayah yang lebih luas. MIJ itu adalah pergeseran proporsional atau proportional shift tadi, atau komponen yang nomor 2. Kemudian ada CIJ, itu adalah pergeseran diferensial atau differential shift atau komponen yang nomor 3 tadi. Bisa juga shift share klasik ini dihitung dengan menggunakan rumus E bintang IJ dikurangi EIJ. E bintang IJ itu adalah PDRB harga konstan atau bisa menggunakan data jumlah tenaga kerja sektor I daerah J tahun akhir. Yang EIJ adalah PDRB harga konstan atau jumlah tenaga kerja sektor I daerah J tahun awal. Kita akan bahas terlebih dahulu untuk yang rumus yang pertama tadi ya. Jadi ada D sama dengan N tambah M tambah J, ya kan? Nah, untuk N-nya sendiri atau pertumbuhan ekonomi daerah referensi itu rumusnya seperti ini. IIJ dikalikan RN. Keterangannya ada di sini ya. Kemudian MIJ adalah EIJ dikalikan RIN min RN. EIJ sama dengan EIJ dikalikan RIJ min RIN. Nah, untuk RN, RIN, kemudian ada RIJ, itu ada rumusnya sendiri, yaitu yang ada di bawahnya ini. Contohnya RIJ sama dengan E bintang IJ min EIJ dibagi EIJ. Jadi PDRB harga konstan sektor I daerah J tahun akhir, kalau yang ada bintangnya itu adalah tahun akhir, yang ada bintangnya itu tahun awal. Kemudian dibagi dengan yang EIJ atau tahun akhir tadi ya. Gitu. Nah, teman-teman nggak perlu khawatir karena melihat rumus-rumus tadi kok
pusing ya rumusnya banyak, enggak, jangan seperti itu. Nah, kita selesaikan satu persatu. Jadi, yang pertama harus dilakukan itu adalah membuat yang namanya tabel pelengkap satu. Ini untuk menghitung RN atau laju pertumbuhan wilayah yang lebih luas. Kalau teman-teman mau menganalisis kecamatan, berarti yang ini adalah yang kabupaten. Jadi RN itu adalah laju pertumbuhan Kabupaten Semarang. Menggunakan rumus yang bisa yang metode sederhana atau metode yang end to end. Setelah ketemu, buat tabel pelengkap 2 yang isinya adalah RIN, RIJ, kemudian RIN min RN, lalu RIJ min RIN. Nah, RIN itu kan ada di slide sebelumnya, rumusnya adalah demikian, masukkan rumusnya, kemudian di sini teman-teman hitung nanti. Setelah dihitung, jangan dihitung manual ya, gunakan bantuan dari Microsoft Excel, itu akan lebih memudahkan teman-teman untuk melakukan perhitungan. Setelah sudah dihitung semua, selanjutnya langsung untuk menghitung yang masing-masing komponen shift share-nya. Kan yang D tadi kan N tambah M tambah C. Nah, teman-teman hitung sesuai rumus. Yang N kan ada rumusnya. Nah, setelah dihitung ketemu di jumlah total, dihitung ketemu jumlah total, kemudian ketemu kan N-nya berapa, M-nya berapa, C-nya berapa. Kemudian pada masing-masing sektor dijumlahkan. Kemudian di yang akhir juga dijumlahkan. Nah, cara menganalisisnya bagaimana? Nah, nilai D ini cara menganalisisnya. Setelah diketahui nilai D-nya, teman-teman bisa menganalisis seperti ini contohnya. Dengan menggunakan analisis shift share, diketahui bahwa selama kurun waktu 2005 sampai 2007 mengalami perekonomian di Kecamatan Bawen mengalami pertambahan nilai perekonomian sebesar, nah jangan lupa ya perhatikan satuannya ini kan dalam juta rupiah, berarti sebesar 333.733,20 juta rupiah atau dikonvert ke miliar sekitar 336,73 miliar. Hal ini bisa dilihat dari nilai D yang positif di semua sektor ekonomi. Kenaikan tersebut disumbang oleh sektor terbesar yaitu ya teman-teman cari yang sektor terbesar yaitu ada industri dan perdagangan, rumah makan, dan jasa kom. Selanjutnya yang nilai C ini juga bisa dianalisis. Dari hasil nilai C, diketahui bahwa sektor-sektor ekonomi di Kecamatan Bawen yang kompetitif itu ditunjukkan oleh nilai C-nya yang positif. Jadi nilai-nilai C yang positif itu adalah nilai sektor ekonomi yang kompetitif di kecamatan itu. Yaitu ada banyak yang positif, yaitu ada industri, perdagangan, keuangan, jasa-jasa, angkutan, konstruksi, listrik, dan gas dan air bersih. Adapun nilai C yang negatif itu mengindikasikan sektor ekonomi tersebut mengalami penurunan kompetitif terhadap sektor yang sama di tingkat kabupaten. Artinya lebih kompetitif sektor tersebut di kabupaten daripada yang di kecamatan. Selanjutnya yaitu menganalisis yang nilai M. Sektor-sektor ekonomi di Kecamatan Bawen yang lebih cepat daripada sektor ekonomi di Kabupaten Semarang itu ditandai dengan nilai M yang positif. Mana saja yang positif teman-teman sebutkan. Lalu yang terakhir yaitu yang N. Jadi pengaruh pertumbuhan ekonomi kabupaten terhadap ekonomi kecamatan menunjukkan nilai yang positif, yaitu berapa gitu. Jadi intinya adalah si kabupaten ini memberikan
pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kecamatan. Selain itu juga bisa dianalisis yang lainnya, ini yaitu dari pertumbuhan ekonomi sektoralnya, baik itu yang Kecamatan Bawen maupun yang Kabupaten Semarang. Jadi bisa dianalisis seperti ini contohnya. Sedangkan dilihat dari aspek pertumbuhan ekonomi sektoral Kecamatan Bawen dibandingkan dengan sektor yang sama di tingkat kabupaten, menunjukkan bahwa sektor-sektor ekonomi di Kecamatan Bawen sebagian besar memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih besar dari yang Kabupaten Semarang, kecuali untuk sektor pertanian dan penggalian. Nah, bisa dilihat ya. Nah, ini yang RIJ ini adalah pertumbuhan ekonomi kecamatan. Kalau yang RIN ini yang kabupaten atau daerah yang lebih luas. Nah, bisa dilihat ternyata yang penggalian sama pertanian ini yang di kecamatan itu lebih kecil dibandingkan dengan yang di kabupaten. Potensi ekonomi daerah bagian ketiga, yaitu tentang teknik tipologi klasen. Teknik tipologi klasen ini merupakan suatu teknik untuk mengetahui gambaran tentang pola perekonomian suatu daerah. Jadi nanti pola perekonomian suatu daerah itu akan dikelompokkan ke dalam 4 kuadran. Untuk tipologi klasen sendiri itu dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama ada tipologi klasen dengan pendekatan sektoral. Yang kedua ada tipologi klasen berdasarkan pendekatan daerah. Pertama kita bahas terlebih dahulu tipologi klasen pendekatan sektoral. Tipologi klasen pendekatan sektoral ini merupakan suatu teknik yang digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur perekonomian sektoral daerah. Analisis ini didasarkan pada mengelompokkan suatu sektor dengan melihat pertumbuhan dan kontribusi sektor tertentu terhadap total PDRB di suatu daerah. Menurut tipologi klasen pendekatan sektoral ini, masing-masing sektor ekonomi di daerah dapat diklasifikasikan menjadi sektor. Yang pertama ada sektor yang prima, kemudian ada sektor berkembang, lalu ada sektor potensial dan sektor terbelakang. Nah, ini yang dinamakan dengan metrik tipologi klasen. Jadi ada 2 yang digunakan. Yang pertama ada menggunakan PDRB atau nilai sektor dari suatu daerah, dan yang kedua ada menggunakan laju pertumbuhannya. Jadi tetap nanti ada 2 daerah, jadi daerah yang akan dianalisis dengan daerah yang dijadikan sebagai pembanding, yaitu biasanya adalah daerah satu tingkat di atasnya atau bisa lebih. Misalkan kalau teman-teman menganalisis kecamatan, maka daerah pembandingnya adalah kabupaten. Sektor prima dikatakan suatu sektor itu masuk ke dalam kategori sektor prima atau sektor maju dan tumbuh dengan pesat itu jika laju pertumbuhan sektornya itu lebih besar daripada laju pertumbuhan sektor yang sama pada daerah referensi. Dan PDRB atau nilai sektornya yang daerah itu lebih besar daripada nilai sektor yang sama pada tingkat daerah referensi. Kemudian kalau sektor dinamakan sektor potensial atau yang sektor maju tapi tertekan, itu jika pertumbuhan sektor tersebut di daerah itu lebih kecil daripada pertumbuhan sektor yang sama di tingkat
daerah referensi. Dan PDRB-nya itu lebih besar yang daerah daripada yang daerah referensi. Lalu ada yang namanya sektor berkembang. Sektor berkembang itu adalah sektor yang masih dapat berkembang dengan pesat. Nah, sektor ini bagaimana menilainya, yaitu dari pertumbuhan ekonominya yang di daerah, yang sektor tersebut, itu lebih besar daripada sektor yang sama di tingkat daerah referensi. Dan nilai sektornya itu lebih kecil dari nilai sektor yang sama pada tingkat daerah referensi. Lalu yang terakhir itu ada sektor terbelakang. Ini merupakan sektor yang relatif tertinggal. Jadi baik itu pertumbuhan ekonomi maupun PDRB pada sektor tersebut itu lebih rendah daripada daerah referensinya. Nah, ini penjelasan untuk masing-masing tipologi klasen. Ada yang namanya sektor prima. Sektor prima itu pertumbuhan tinggi dan kontribusinya besar. Hal ini mengindikasikan bahwa sektor tersebut sangat dominan dalam perekonomian daerah. Kemudian ada yang namanya sektor potensial. Ini pertumbuhannya lambat tetapi kontribusinya besar. Ini mengindikasikan bahwa sektor tersebut sedang mengalami penurunan. Lalu ada yang namanya sektor berkembang. Ini pertumbuhannya tinggi tetapi kontribusinya rendah. Ini mengindikasikan bahwa sektor tersebut sedang mengalami peningkatan dan dapat dipacu lebih lanjut. Lalu yang terakhir ada sektor terbelakang. Ini pertumbuhannya lambat dan kontribusinya rendah, mengindikasikan bahwa sektor tersebut kurang potensial untuk dikembangkan lebih lanjut. Contoh untuk perhitungan tipologi klasen yang perlu kan teman-teman untuk hitung, itu ada yang namanya proporsi dari PDRB dan yang namanya laju pertumbuhan dari PDRB-nya. Baik itu yang di tingkat daerah yang teman-teman analisis, contohnya misalnya di sini ada Kecamatan Bawen, dan yang tingkat daerah referensinya, contohnya di sini ada Kabupaten Semarang. Jadi, misalkan sudah ada PDRB-nya, baik itu kecamatan maupun kabupaten. Kemudian, pertama adalah dihitung terlebih dahulu proporsi setiap sektornya. Proporsi itu bagaimana? Yaitu persentase kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB total. Jadi, cara menghitungnya adalah PDRB di sektor dibagi dengan PDRB total dikalikan 100%, ketemu ini. Jadi dihitung masing-masing, kemudian tahun 2006 juga, tahun 2007 juga, kemudian di rata-rata. Demikian juga yang untuk Kabupaten Semarang. Itu juga demikian, dihitung masing-masing proporsinya per tahun, lalu dihitung rata-rata proporsinya. Setelah mendapatkan rata-rata proporsi, yang dilakukan selanjutnya adalah menghitung laju pertumbuhan. Laju pertumbuhan ini karena tahunnya 2005 sampai 2007, teman-teman bisa menggunakan dengan metode end-to-end yang sudah diajarkan sebelumnya. Yang kabupaten juga demikian dihitung. Nah, setelah mendapatkan nilainya, yang proporsi itu adalah yang Y, lalu yang laju pertumbuhan itu adalah R ya. Jadi dari dikelompokkan, yang C itu adalah yang daerah, yang N itu adalah yang daerah pembandingnya atau daerah referensinya. Jadi yang di sebelah sini ada kecamatan, yang sebelah sini ada kabupaten kalau di contoh yang saya berikan. Setelah ditampilkan, kemudian teman-teman bisa mengelompokkan dari nilai-nilai tersebut mana yang masuk sektor prima, sektor berkembang, sektor potensial, bahkan sektor yang terbelakang. Contohnya yang industri pengolahan, ternyata dia masuk sektor yang prima. Kenapa bisa demikian? Karena RIJ-nya itu lebih besar daripada RIN. Coba kita cek. RIJ-nya 7,78, RIN-nya 46. Berarti lebih besar yang RIJ. Keliru ding. Yang ini ya, maaf. 13 ya.
Jadi R yang laju pertumbuhan. Jadi laju pertumbuhannya 13,37 yang di daerah, yang di kabupaten itu ada 4,04. 13 sama 4 besaran mana? Besar 13, sehingga pertumbuhan yang di daerah lebih besar daripada yang di daerah pembanding. Lalu kita cek Y-nya. Y-nya ternyata sama, lebih besar yang di daerah 78, yang di kabupaten 46, sehingga lebih besar yang di daerah yang dianalisis teman-teman. Jadi sehingga sektor industri pengolahan itu masuk ke dalam sektor prima. Nah, teman-teman bisa analisis lebih lanjut yang lainnya, kira-kira yang masuk yang mana. Contoh yang pertanian, yang dia R-nya lebih rendah dan Y-nya lebih rendah. Kita cek pertanian ya, 3,628, lebih rendah daripada 3,630. Lalu untuk Y-nya 3,09, lebih rendah dari 13,19, sehingga pertanian masuk ke dalam sektor yang terbelakang. Begitu cara memasukkan sektor-sektor lapangan usaha yang di PDRB itu ke dalam matriks tipologi klasen. Selanjutnya kita masuk ke dalam tipologi klasen pendekatan daerah. Jadi ini yaitu suatu teknik yang mengelompokkan suatu daerah dengan melihat pertumbuhan dan PDRB per kapita suatu daerah. Sama halnya dengan yang sektoral, yang pendekatan daerah ini juga dikelompokkan menjadi 4. Jadi ada yang namanya daerah maju dan tumbuh pesat. Lalu ada daerah maju tapi tertekan, lalu ada daerah yang masih dapat berkembang dengan pesat, lalu ada yang daerah yang relatif tertinggal. Pembandingnya, kalau yang pendekatan daerah ini yaitu menggunakan laju pertumbuhan ekonomi, dan yang di sebelah sini adalah pendapatan per kapita dari masing-masing daerah, baik itu daerah pembanding dan daerah yang teman-teman analisis. Yang I itu menunjukkan maksudnya adalah daerah yang teman-teman analisis, yang N itu adalah daerah pembandingnya. Contoh perhitungan untuk tipologi klasen yang daerah. Jadi perlu teman-teman buat ini karena contohnya ini ada banyak wilayah. Kalau teman-teman mungkin hanya satu aja, jadi kabupaten, kemudian ada provinsi atau kecamatan, kemudian kabupaten gitu. Nah, ini saya berikan contoh yang agak banyak. Jadi ada provinsi DIY dan kemudian ada kabupaten-kabupaten yang ada di dalam provinsi DIY. Nah, pertama yaitu perlu menghitung untuk laju pertumbuhan ekonominya. Untuk tipologi klasen yang pendekatan daerah ini dapat dianalisis bisa masing-masing per tahun. Jadi misal contohnya 2004, 2005, 2006, 2007, atau bisa juga dianalisis bagaimana jika antara 2004 sampai 2007 di contoh ini ya. Caranya sama, teman-teman perlu untuk mencari terlebih dahulu R-nya. R itu laju pertumbuhannya. Kalau laju pertumbuhan yang tahunnya banyak, misal contohnya 2004 sampai 2007, maka menggunakan metode end to end. Tapi kalau R-nya cuma 1 tahun aja, yang 2007 saja, jadi ini menggunakan yang metode sederhana. Kemudian yang pendapatan per kapita juga bisa teman-teman tampilkan, baik itu per tahun maupun yang untuk rata-ratanya. Jadi rata-rata ya dari tahun-tahun yang teman-teman analisis di rata-rata. Setelah mendapatkan, kemudian teman-teman bandingkan sehingga bisa dimasukkan ke dalam matriks tipologi klasen. Nah, semacam ini nanti. Nah, yang dijadikan patokan untuk titik tengah kuadran itu adalah
yang provinsi. Jadi yang provinsi itu menjadi yang nolnya atau daerah pembandingnya itu yang jadikan nol. Jadi untuk ditarik garis, kemudian teman-teman bisa membuat jadi dimasukkan ke dalam grafik, kemudian di garis agar lebih gampang kalau untuk memasukkan ke dalamnya. Kalau mau membandingkan langsung dari tabelnya juga boleh gitu. Jadi ternyata diketahui bahwa Kabupaten Sleman itu masuk ke dalam daerah cepat maju dan cepat tumbuh. Kemudian Yogyakarta ini dia daerah maju tapi tertekan. Ini yang analisis per tahun ya, ini tahun 2004. Kemudian yang berkembang cepat nggak ada, yang relatif tertinggal ada Bantul, Gunung Kidul, dan Kulon Progo. Jadi setelah diperoleh ini itu dapat dianalisis contohnya seperti ini. Berdasarkan pengolahan data, diperoleh bahwa Kabupaten Sleman masuk dalam kuadran 1 atau daerah cepat maju dan cepat tumbuh. Hal ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sleman itu lebih besar daripada pertumbuhan ekonomi di Provinsi DIY. Dan pendapatan per kapita di di Kabupaten Sleman itu lebih besar daripada pendapatan per kapita di Provinsi DIY. Begitu cara menganalisisnya. Ini contohnya yang untuk tahunnya yang banyak, yaitu antara 2004 sampai 2007. Jadi yang digunakan adalah yang tabel yang sebelah kanan tadi, yang untuk R-nya yang menggunakan metode end to end dan pendapatan per kapitanya di rata-rata di setiap tahunnya. Dari sini kemudian ditemukan bahwa yang dari tahun 2004 sampai 2007 yang masuk ke dalam daerah cepat maju dan tumbuh cepat itu adalah Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta. Kemudian daerah yang relatif tertinggal ada Bantul, Gunung Kidul, dan Kulon Progo. Ada kalanya di kabupaten dalam angka atau kecamatan dalam angka itu biasanya si BPS-nya itu sudah menampilkan hasil perhitungan tipologi klasen. Jadi sudah dikelompokkan. Contohnya ini misalkan tahun 2009 kecamatan-kecamatan di Kota Yogyakarta sudah dikategorikan mana yang masuk daerah maju, maju tertekan atau tertinggal atau yang berkembang. Kalau seperti ini teman-teman bisa menganalisis. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Kecamatan Jetis, ini saya misalkan menganalisis Kecamatan Jetis, ini merupakan salah satu kecamatan yang maju di Kota Yogyakarta, masuk dalam kuadran 1. Penyebabnya yaitu karena pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapitanya itu di atas pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita Kota Yogyakarta. Oke, demikian untuk materi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.